so complicated when it hurts. Oke semua, inilah dia awal dari kebangkitan Honda RC213V yang akan segera kita lakukan. Kira-kira apakah di seri pertama ini kita bisa merebut podium perdana untuk Honda? Let's see. Oke, di sesi kualifikasi ke-1 cuaca cerah banget, bagus banget, dan sekarang ini kita bakal berebut kualifikasi kedua untuk sesi kualifikasi kedua dengan riders lainnya. Dan kita bersama Peko di sesi Q1 ini. Oke, dan ketika keluar dari tikungan terakhir, kita berhasil membawa Honda RC213V melesat sangat kencang sekali sehingga kita berhasil merebut posisi pertama dan membawa Honda masuk di sesi kualifikasi kedua for the first time. Dan Francesco Bagnaia akan start dari urutan ke-6 dengan gap 0,9 dari Asep Surasep yang lolos dari sesi Q1 ke sesi kualifikasi kedua. Q2 berlangsung dengan cuaca yang sangat cerah juga. Hari ini hari yang sangat bagus sekali karena di sesi kualifikasi kedua pun Repsol Honda berhasil membawa pembalapnya untuk start dari urutan ke-8 bersama Asep Surasep. Dan kabar bagusnya juga, Luca Marini berhasil membawa Honda untuk start dari urutan ke-10. Kita sangat dekat dengan Luca Marini. Sementara itu Jorge Martin lagi dan lagi dominasinya belum terpatahkan hingga sekarang. Akankah sang jawara dunia bertahan bisa merebut kembali kemenangan di seri Qatar ini? Kalau gitu langsung saja kita menuju ke sesi sprint race di GP Qatar. Let's go. Welcome again. We're back once more to watch the sprint race of the Here we go guys, tibalah kita di sesi sprint race untuk Lusail Qatar seri perdana musim ini. Jorge Martin, Enea, Quartararo start dari barisan depan. Dan hari ini akankah Asep Surasep bersama Repsol Honda bisa merebut podium perdana setelah hasil kualifikasi yang start dari urutan ke-8. Oke, bersama Surasep kita hari ini akan menggunakan kompon double soft supaya bisa lebih kenceng di setiap lap yang ada di sini. Langsung saja kita mulai race kali ini. down his neck. In a few seconds the lights will go out and the race will begin. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Sprint Race round pertama, it's on the way. Dan oh, what happened? Start kita jelek banget. Oke guys, menuju turn 1, perlahan masuk, kita hati-hati jangan sampai ada collision. Oh my goodness man, Vinales crash di turn 1. Dan saat ini Surasep mental di urutan ke-13. Oke, tikungan kedua, hati-hati kita ambil inside line. Kemudian tikungan 3, Honda kembali mencoba masuk dari inside line dan Surasep berhasil kembali di urutan kedua bersama overtaking Alex Rins di tikungan keempat. Oh, kontak dengan Marc Marquez, namun untung saja tidak berakibat fatal. Dan guys, look at that, Tony Arbolino pakai Ducati kenceng banget, gila gokil. Oke, hati-hati. Kemudian exit turn ke-6 menuju tikungan ke-7. Nampak jelas Jorge Martin masih mendominasi sekali. Dan Marco Bezzecchi out of the race setelah ada insiden mungkin dengan Vinales tadi. Mungkin saja. Oke, tikungan ke-9, entry corner. Kita bakal paksa terus RC213V untuk sampai puncak performanya. Karena gue yakin potensi dari Honda pasti bisa kita maksimalkan di race pertama ini. Kemudian tikungan ke-12, entry kembali. Ralf Fernandez, saatnya dia bersiap-siap untuk overtaking. Mencoba kembali Asep masuk di last sektor. Oh, nyaris saja kota dengan Fernandez. Dan saat ini menuju last goal, kita overtaking nyaris saja. Last corner, entry kembali, hati-hati. Kita agak melebar. Kemudian kembali ke racing line, exit corner, RHD on. Disinilah Honda berusaha bakal lebih kencang daripada motor lainnya. Kita optimalkan dengan bantuan ride high device. Lap kedua kita masuki dan kita overtaking Aprilia, Ducati Gresini, dan sekarang juga Brad Binder nyaris kita overtaking dan sayangnya kita melebar. Oke, inilah puncak performa dari Honda yang sekarang comeback setelah tadi tercecer di urutan ke-13.
Hati-hati, ini Brad Binder gaya balapnya sama kayak kita, agak ngawur cuy. Jadi kita harus hati-hati supaya tidak ada tabrakan. Dan saat ini guys, Enea Bastian ini take the lead, mengovertaking Jorge Martin di last sektor tadi lap pertama. Menuju tikungan ke-6, kita mencoba kembali untuk late braking, namun sayangnya belum bisa untuk menyusul Brad Binder. Fabio Quartararo terus berusaha keras membawa Desmo GP24 untuk bangkit di zona podium atau mungkin posisi pertama. Oh, Tony Arbolino di belakang kita, hati-hati. Ini menarik banget, banyak banget perubahan persaingan di lini depan, khususnya di 5 besar. Gak nyangka Tony Arbolino datang lagi. Oke, kita kebanyakan mistake tadi sehingga sekarang kita di overtaking oleh Tony Arbolino. Oke guys, Tony masih mendefend dan kini di turn ke-12, hati-hati. Oke, kita bakal masuk kembali inside lagi, kita overtaking Tony Arbolino. Dan entah kenapa di entry turn ke-12 di limit sebelah kiri itu kita kapan kali nginjek enggak kena peringatan loh. Aneh banget cuy. Mungkin gerasa itu bug yang muncul di seri Qatar ini. Oke, kembali fokus dan sekarang satu lap lagi yang akan kita tempuh di Sprint Race GP Qatar. Sementara waktu, Enea Bastian ini masih menjadi race leader, diikuti oleh Jorge Martin, Fabio, Binder, dan juga Asep Surasep yang berada di 5 besar. Sementara itu, duo Grace ini membawa balapnya masuk di 8 besar, yakni Arbolino dan juga Marquez. First corner lap terakhir, Enea Bastian ini menjadi fastest lap of the race di lap sebelumnya. Akankah lap terakhir ini Asep Surasep bisa menyusul Brad Binder? Q-Focus Q-Fighting double soft sudah kita maksimalkan untuk bisa lengket di aspal. Tikungan keempat kembali kita di corner, hati-hati. Oke, ini dia perlahan masuk. Dan gue rasa ini Honda kita udah mulai bisa dapat, entah kenapa ini di race perdana waktu kita pakai Yamaha sama Honda itu kayak jauh beda banget. Ini Honda lebih kenceng cuy, lebih kenceng ketimbang Yamaha. Hanya soal kenyamanan atau pengendalian lebih nyaman Yamaha. Ciri khas banget ya dari mereka berdua. Oke, sekarang ini kita masih agak jauh dari Brad Binder. Kemungkinan kita nggak akan bisa untuk menyusul si Brad Binder di lap ini. Berasa kita akan finish di posisi 5 saja, itu udah cukup banget bagi race pertama kita dengan Repsol Honda. Apalagi kita menjadi satu-satunya wakil dari Honda untuk bisa di 8 besar. Yang jelas Tony di belakang masih berusaha keras untuk bisa mengovertaking Asep Surasep. Oke, turn ke-13 semakin rapat dengan Brad Binder. Oke, ada momentum sobat kawan. Oke, last sektor menuju turn ke-15. Saat ini kita menempel Brad Binder, KTM Red Bull Factory. Akhirnya overtaking dan kita malah melebar, mistake dari Asep Surasep. Oke, tikungan terakhir dan oke, kita udah cukup puas untuk berada di posisi kelima saat ini. Meskipun kayaknya kalau ada slap lagi mungkin saja kita bisa mengovertaking Brad Binder dan menuju finish line dikit lagi sepertinya. Tapi ya udahlah, kita udah sampai di sini dan perjuangan kita udah terbayarkan. Tinggal main race event di Qatar GP. Apakah mungkin dengan performa kita yang bisa kita oh my god, kita menjadi fastest lap of the race, luar biasa. Kejutan di GP Qatar. Oke, ini gue mulai ngerasa senang dan cukup nyaman, dan gue rasa nanti di main race-nya kita ada sedikit peluang buat bisa masuk di podium. Yang penting kita harus bisa meminimalkan yang namanya mistake nanti di main race event. Let's move straight to the starting grid. There's very little time left until the start of the race. Dan sekarang main race event akan segera kita laksanakan. Oke, hari ini soft dan medium akan kita gunakan di main race event di GP Qatar. Karena gue tadi di Sprint Race tuh kompon soft belakang agak sedikit boros, dan medium gue rasa bakal flop nih di main race kali ini. Semoga aja bisa ngebawa Asep masuk di zona podium untuk pertama kalinya bersama Honda. Dan inilah dia first race of the season, MotoGP Grand Prix of Qatar. It's on the way. Oke, seperti biasa kita buruk banget. Lebih buruk daripada Yamaha cuy. Oke, first corner, hati-hati. Perlahan masuk. Kita masih, oh my goodness man, Jorge Martin terjatuh. Sang juara dunia crash di turn 1.
insiden terjadi terakhirnya juga Jorge Martin. Namun saat ini kejutan datang dari Honda bersama Axel Surasep yang sudah masuk kembali di posisi ke-8 di sektor kedua. Kita overtaking Marquez dari outside, namun Marquez masih kembali mendefend dan sepertinya Binder kita overtaking juga di satu tikungan yang sama. Namun KTM masih kembali melawan. Oke, hati-hati, dan Tony Arbolino sekarang di posisi ke-6 guys. Exit Gunnar menuju tikungan ke-7. Perlahan masuk. Dan Enea Bastian ini dipastikan diganjar long lap penalti akibat dia menjatuhkan rekan timnya, yakni Jorge Martin di first corner tadi. Parah sih, ini ya lagi bersaing sih emang sama kejuaraan, tapi kenapa dia harus ngejatuhin sosoknya Jorge Martin? Kacau sekali. Oke, saat ini di high speed long corner turn ke-12, Tony masih mendefend dan kita kembali masuk perlahan. Oke, masih belum bisa. Fabio Quartararo take the lead, Vinales kedua dan Enea ketiga. Marco Bezzecchi bersama Ducati Pabrikan masih stay di posisi ke-4. Ducati, Aprilia Ducati, entry kembali. Dan lagi-lagi yellow flag dikibarkan. Siapakah yang crash dan apakah mungkin dia out of the race? Last corner, Tony mendefend dari inside line. Kita gagal mengovertaking. Oke, main straight kita overtaking perlahan. Dan saatnya kita mencoba untuk slip trim. Inilah momennya, kita overtaking Tony Arbolino dan akhirnya Honda mampu menyusul dia semua GP23. Kemudian entry perlahan di turn 1, kontak dengan Marco Bezzecchi. Terlalu agresif, terlalu late braking sehingga collision terjadi untuk kita berdua. Dan sekarang Tony kembali masuk di posisi kedua. Sorry, maksudnya ke-6. Setelah kita buat mistake. Oke, lap kedua. Kita overtake kembali Tony dari inside line. Kita block pass langsung dan akhirnya Surasep bersama Honda masuk di posisi 5 lagi. Oke, sekarang Marco Bezzecchi, hati-hati. Kita ambil di sini bisakah, dan ternyata masih belum bisa. Dan ini yang masuk di long lap penalti. Kita overtaking Bezzecchi, luar biasa. What a move dari Surasep yang akhirnya masuk di zona podium. Oh, kembali Bezzecchi mengovertaking. Tahan. Oke, kita ambil lagi nih di turn ke-8 dan tadi di turn ke-9. Nice sekali, akhirnya Bezzecchi tidak melakukan switchback kepada Axel Surasep. Oke guys, alhamdulillah udah aman. Sekarang ini udah kena LLP sehingga dia sekarang turun di posisi ke-6. What a race. Qatar GP penuh drama. Baru lap kedua ini kita udah menyaksikan banyak sekali drama. Yang paling drama ya di lap pertama tadi turn 1 start di mana ini ya ngejatuhin Jorge Martin. Ntar gue bakal tampilin di replaynya. Ya, sekarang lagi-lagi yellow flag dikibarkan. Siapakah yang crash? Tidak muncul di notifikasi. Oke lah, kembali ke racing line. Keluar dari tikungan ke-16 alias tikungan terakhir. Ini gue rasa Honda masih ada potensi yang belum bisa kita maksimalkan. Mungkin saja kalau kita dapetin pengembangan lagi atau upgrade lagi nanti di RSGP, setelah RSGP kita mungkin akan lebih powerful lagi. Gue yakinin Honda ada sedikit, kalau soal top speed Honda tuh udah kayak Ducati cuy, bakal lebih kenceng. Namun keagresifannya aja yang susah buat dikendalikan ketika masuk di tikungan. Itu yang jadi problem utama dari Honda Spec A yang kita pilih kemarin after ngelakuin tes pramusim. Tapi nggak masalah, terbukti kita udah bisa ngejinakin Honda dan sekarang kita masuk di zona podium. Itu pertama kalinya setelah sekian lama. Kapan coba terakhir kali Marquez bisa di podium bersama Honda? Udah lama banget cuy. Dan sekarang kita menjadi fastest lap. Sementara gue baru lihat, gila, fastest lap of the race lap kedua tadi. Oh my god, ini what a race cuy. Gila, gokil. Gue gak bisa berkata apa-apa soal ini. Honda asik banget buat kita kendarai. Biasanya kalau di race pertama kita udah sebagus ini, itu bukan tidak mungkin loh, kita akan segera ngerebutin titel juara dunia lagi. Ya meskipun rekan kita seperti Luca Marini dan juga Augusto Fernandez, Johan Zarco itu masih belum bisa mengoptimalkan Honda RC213V. Tapi oke, nggak masalah, yang penting kita sendiri. Mungkin sekarang jatuhnya kita sama Casey Marquez cuy, satu-satunya rider sekali itu yang bisa ngebawa Honda RC213V.
Oke, sekarang Setor lap ketiga. Kita udah mulai bisa ngerapatin gear dengan Maverick Vinales dengan sekarang 0,6. Menuju last corner. Lap ketiga akan segera usai. Fabio Quartararo masih menjadi race leader. Akankah bisa kita buru? Kita susul. Kita overtaking. Main straight. RHD on. Masuki lap keempat dan Surasep kembali menjadi fastest lap dengan lap time 1:53.502. Kalau ngomongin soal Fabio Quartararo, bisa gue bilang Fabio Quartararo itu hoki banget. Kenapa? Karena sekarang ini dia menjadi rider utama Ducati. Yang pastinya kalau udah jadi rider utama itu bakal ngepegang pengendalian pengembangan motor itu paling dominan. Jadi si Fabio Quartararo ini benar-benar mungkin dia ngembangin motor yang dia rasa bisa dia kendarai dan sekarang pun terbukti Fabio Quartararo bisa mendominasi. Ini bukan tidak mungkin siapa saja yang menjadi rider utama Ducati itu bakal sebagus Fabio Quartararo saat ini. Bayangin, di musim lalu debut perdananya Fabio Quartararo bersama Ducati kayak kurang bagus. Ya mungkin di akhir musim dia udah mulai bisa bagus ya untuk ngimbangin Pecco Bagnaia. Tapi sekarang di race pertama dia makin mendominasi. Gue rasa ini merupakan efek dari Quartararo menjadi rider utama Ducati yang memegang pengembangan dari Desmond GP24. Kalau kita sih kayaknya nggak akan pernah gabung sama Ducati di MotoGP 24. Soalnya banyak dari teman-teman semuanya yang nggak suka nih kalau Asep gabung sama Ducati. Katanya terlalu overpower, terlalu mungkin bisa meraih kemenangan. Mungkin takutnya kalian kayak nggak suka kalau kita selalu mudah untuk meraih kemenangan. Emang kalian jadi kayak benar-benar seneng banget kalau ngelihat si Asep ini sengsara pakai motor Jepang. Tapi it's okay, itulah serunya perjuangannya Asep di setiap musimnya di MotoGP karir. Yamaha udah, terus Honda sekarang lagi jalannya. Apakah mungkin bisa kita maksimalkan? Oke, lap kelima, turn 1, game semakin rapat. Peluang Asep untuk masuk di posisi kedua akan kembali atau semakin terbuka. Menuju turn kedua, kembali fokus entry dan astaga kita malah oper ke gear 1 dan kita terpaksa terpleset sehingga kita keluar lintasan. Terobos sekali manuver dari Surasep yang terpaksa untuk keluar lintasan dan masuk ke area gravel. Dan sekarang zona podium lepas dari tangan kita. Sangat ceroboh sekali. Wah, manuver kocak sih ini. Manuver paling kocak banget yang kita lakuin di race pertama. Ya ampun guys, apakah bisa kita kembali ngeburu Marco Bezzecchi untuk zona podium? Kocak sih kita gara-gara gue terlalu fokus sama cara ngendarain Honda. Akhirnya gue kelupaan malah turunin tadi ke gigi 1 langsung. Alhasil ban belakang sliding. Untung saja kita nggak crash loh, masih aman. Ya meskipun terpaksa tadi sampai kita ngelewatin gravel dengan jarak yang sangat panjang sekali. Oke, Marco Bezzecchi ngebuat mistake. Dia melebarnya sekarang. Peluang kita akan segera kembali terbuka. Oke guys, zona podium nih. Podium perdana bersama Honda. Dan tadi Tony Arbolino juga crash lah, kita keluar lintasan. Gue nggak tahu apa yang bikin Tony crash, tapi yang jelas dia keluar dari balapan saat ini. Oke, sekarang kita overtaking Bezzecchi dari outside lah. Dia kembali masuk, namun dia melebar. Oh guys, Binder jatuh lagi. Ini dejavu sama musim lalu. Musim lalu waktu sama Yamaha, Brad Binder juga crash di last sector. Bedanya ini di lap kelima, sedangkan musim lalu dia crash di lap terakhir dan di tempat yang sama loh. Oke, akhirnya Surasep berhasil masuk kembali di zona podium. Dan Bezzecchi menyusul. Hati-hati, force corner. Oke, kita nggak boleh ngebikin mistake lagi di turn kedua. Tadi ceroboh banget asli. Itu murni kesalahan kita, kocak banget. Semoga tidak sampai kita lakukan kembali. Dan sekarang gap dengan Maverick Vinales terpaut 4,1. Jauh sekali. Udah sangat mustahil buat kita kejar. Entry kembali di tikungan keempat. Masih Marco Bezzecchi di belakang kita. Namun gap semakin jauh, yang berarti Asep semakin aman di tempat ketiga saat ini.
Hati-hati, ini komponen ban depan kita pakai soft malah dingin loh. Padahal medium belakang itu bisa anget, bisa panas. Sedangkan di depan ini pakai soft kayak kurang nih. Guys, lagi-lagi ada yang crash. Bahkan dia keluar balapan yakni Fabio Di Gia out of the race bersama Gas Tech 3. Tumben banget nih di Qatar. Kok banyak yang crash? Oke lah, kembali ke fokus. Kembali fokus ke lintasan maksudnya di tren ke-10 menuju tren ke-11. Sesaat lagi kita akan masuki last sektor. Dan gak lama lagi kita akan menyentuh garis finish dengan berada di podium 3 untuk pertama kalinya bersama Repsol Honda di MotoGP 2024. Here we go. Entry corner, 2 tikungan terakhir. Keluar tikungan 15, back straight menuju last corner. Early braking. Fabio Quartararo menangi GP Qatar finalis kedua, dan inilah dia podium perdana musim ini bersama Repsol Honda. Asep Surasep is back on the podium. Yes, akhirnya kita berhasil membawa Honda kembali di podium setelah sekian lama. Alex Rins Marini di 9 besar, Pecco Bagnaia di urutan ke-11. Gila, Pecco tadi startnya ke-16 ya. Dia bisa bangkit loh meskipun tidak menembus top 10. Tapi udah bagus sih. Dan sangat disayangkan Jorge Martin, dia crash dan terpaksa finish di urutan belakangan. Sementara itu Fabio Quartararo memenangi GP Qatar bersama Ducati. Dan gue rasa menjadi kemenangan pertama Fabio Quartararo dengan Ducati. Luar biasa. Gue rasa musim ini bakal menarik banget karena bakal ada perubahan persaingan di lini depan. Ini ada Fabio Quartararo, Vinales dan Gas Asep yang bersama Repsol Honda. Dan juga ada Marco Bezzecchi nih, yang mereka berdua antara Quartararo sama Bezzecchi sama-sama menggunakan Desmo GP pabrikan. Ini yang menarik banget. Gak kebayang kalau si Fabio dan juga Bezzecchi itu bisa bersaing buat titel juara dunia musim ini. Apalagi kalau si Asep nyempil di antara mereka berdua kan. Oke, di urutan 13 ke atas, Fernandez, Miguel Oliveira, Johan Zarco, Binder, dan Jorge Martin finish di urutan ke-17 meskipun dia berhasil menjadi fastest lap di balapan kali ini. Jack Miller, Alex Marquez di 19 besar, dan 3 riders yang crash dan juga out of the race yakni ada Raul Fernandez, Tony Arbolino, dan juga si Fabio Di Giannantonio bersama Gas Tech 3. Alex Marquez ngedrop banget selama pakai gas. Apakah nanti di next race dia bisa improvisasi? Ya semoga saja. Dan hari ini performa dari Tony juga lumayan bagus meskipun dia harus terpaksa out of the race setelah kita keluar tadi di area gravel di lap kelima. Jadi ya semoga aja Tony dengan Ducati bisa bersaing di barisan depan juga. Oke, di klasemen Fabio Quartararo menjadi pimpinan dengan jarak 9 poin atas Ene dan juga 11 poin dari Asep Surasep. Sementara itu untuk Jorge Martin stay di urutan ke-7 di bawah dari Marquez dan juga Marco Bezzecchi. Luca Marini di urutan ke-10 akhirnya Marini bisa memperoleh poin bersama Repsol Honda setelah musim buruknya di musim lalu. Sementara itu Francesco Bagnaia mengumpulkan 5 poin di balapan pertamanya bersama Yamaha Monster Energy. Ya semoga aja Pecco bisalah untuk bersaing lagi ya, meskipun butuh mungkin 2 musim mungkin ya. Oke, klasemen tim akhirnya Ducati Lenovo memimpin klasemen, diikuti oleh Prima dan juga Repsol Honda di urutan ketiga. Kemudian klasemen pabrikan tentu saja Ducati lagi-lagi, namun Aprilia di urutan kedua dan Honda di urutan ketiga. Oke, akhirnya race pertama, ronde pertama, debut perdana kita bersama Repsol Honda udah kelar. Next race bakal berlangsung di Austin atau Portimao, lupa pokoknya nanti di antara 2 race itu kita bakal lebih optimalkan lagi performa dari Honda RC213V dan semoga saja next race bisa podium lagi. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. When
Quartararo is having a good day. He shows us wonderful things, and today wasn't just beautiful, it was spectacular. This boy has earned the right to stand on the top step of the podium and celebrate victory.